Selamat petang, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Semoga kita semua tetap dalam kondisi yang baik hingga saat ini. Petang hari ini kita akan bersama-sama membangun ibadah di keluarga masing-masing. Mari kita sambut ibadah kita saat ini dengan berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 7, bait pertama dan keempat. Sejenak kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada petang hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang mencipta, memelihara, dan mengasihi semua ciptaannya. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Kembali kita akan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 240, bait yang pertama dan yang ketiga. Yang tak kunjung berhenti, ajar aku
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ucap puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setia yang Tuhan limpahkan pada kami, sehingga kami dapat membangun bersama dengan keluarga kami, membangun ibadah, dan juga bersama-sama dengan saudara-saudara sepersekutuan, meski tidak saling bertemu karena adanya pandemi COVID-19. Saat ini kami juga akan membaca dan merenungkan sebagian dari isi Alkitab. Kiranya Bapa sendiri yang berkenan membersihkan hati dan pikiran kami, sehingga kami layak untuk mendengar dan menerima sabda-Mu. Tuhan juga berkenan mencurahkan Roh Kudus atas kami semua, untuk memberi kami pengertian tentang kebenaran firman Tuhan, agar hanya kehendak Tuhan sajalah yang tertangkap oleh indera kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan diri menyambut firman-Mu. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca saat ini terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Judul perikopnya adalah pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah kesaksian Alkitab. Amin. Mari kita sambut bacaan kita pada sore hari ini dengan Kidung Jemaat nomor 50A, bait pertama, ketiga, dan keenam. Sabdamu dalam badai topan
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali renungan saat ini ada sebuah ilustrasi yang demikian. Seorang anak sedang duduk di lantai di area sebuah rumah sakit. Ia duduk sambil memeluk lutut, sedangkan kepalanya dibenamkan di antara kedua lututnya. Hatinya sangat sedih dan bingung karena ibunya sedang dirawat di rumah sakit tersebut, dan ia tahu bahwa keluarganya tidak punya uang untuk membayar biaya perawatan ibunya. Ketika ia duduk dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba telinganya menangkap dering telepon genggam yang sangat dekat. Ia pun mendongak. Tepat di depannya ada seorang wanita berdiri sedang sibuk mengaduk-aduk tasnya untuk menemukan ponsel yang berdering tersebut. Ketika ponsel itu ditemukan dan menerima panggilan itu, dengan serta-merta wanita itu meletakkan tasnya di lantai. Kemudian berbicara, dan setelah beberapa saat, ia tampak panik dan dengan tergesa-gesa berjalan cepat lalu masuk ke dalam mobil yang menghampirinya. Ia lupa membawa tas yang masih tergeletak di lantai di depan anak yang sedang dilanda kesedihan itu. Hal itu tidak luput dari perhatian anak. Ia memandang, tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu pelan-pelan diraihnya tas yang belum sempat ditutup oleh pemiliknya. Saat ia menutup tas itu, sempat terlihat olehnya uang dalam jumlah yang sangat banyak di dalamnya. Anak itu terdiam dan merenung. Dia ingat tadi ia sempat berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mungkinkah ini jawaban dari doanya? Benarkah Tuhan menolong umatnya dengan cara yang demikian? Ia tahu, dengan uang itu ia akan bisa membayar biaya perawatan ibunya. Tetapi, bukankah itu bukan miliknya? Bukankah uang itu milik ibu-ibu tadi? Ia bingung, dia ingat ajaran orang tuanya yang mengatakan bahwa ia tak boleh mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dan ia menyadari bahwa uang itu bukan miliknya. Di dalam dirinya terjadi pergumulan. Dia pikir dia bisa membayar biaya perawatan ibunya dengan uang itu, tetapi dia juga sadar bahwa itu bukan miliknya. Dia bingung, apakah yang akan dilakukannya dengan tas berisi uang itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh si anak dalam cerita tadi bisa juga terjadi pada setiap orang. Ketika dihadapkan pada situasi yang sulit, di mana harus menentukan sikap, memilih antara menurut logika atau memperhatikan suara hati nurani. Ayat kita saat ini menyatakan bahwa orang yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan dari Allah. Dengan demikian, ujian itu datang dari Allah. Setidaknya terjadi atas izin Allah. Hal ini dialami oleh Ayub yang dikenal Tuhan sebagai orang yang saleh, jujur, dan takut akan Allah. Ternyata kesalehan hidup tidak menjamin bahwa ia tidak akan mengalami ujian dari Tuhan. Tuhan juga pasti mengetahui kualitas iman Ayub, seberapa kuat ia akan mampu bertahan. Tuhan tidak akan membiarkan seseorang dicobai melampaui kekuatannya.
karena ujian dari Tuhan bukan untuk membuat celaka, tapi untuk melihat kesetiaan dan ketaatan. Di balik itu, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi. Sedangkan pencobaan dilakukan oleh iblis dengan tujuan untuk menjerat dan menjatuhkan manusia ke dalam dosa, sehingga menentang dan menjauh dari Tuhan agar dapat diseret masuk ke dalam kerajaan maut. Iblis berusaha untuk menghalangi atau menggagalkan rencana Allah yang ingin menyelamatkan manusia. Kita tahu dalam kisah Ayub, iblis memang diizinkan oleh Tuhan untuk mencobai Ayub. Jadi pencobaan itu datangnya dari iblis. Kalau ujian datang dari Tuhan dan pencobaan datang dari iblis, persoalannya adalah bagaimana kita dapat membedakan sesuatu yang terjadi itu sebagai ujian atau pencobaan. Kalau pencobaan itu datang dari setan, maka manusia mempunyai kendali untuk menuruti bujukan setan atau tidak. Seperti halnya yang terjadi pada anak tadi, dia bingung apakah dia akan pakai uang itu ataukah menuruti ajaran ibunya. Sedangkan ujian yang datang dari Allah adalah suatu keadaan yang terjadi di mana manusia yang mengalaminya tidak dapat mengendalikannya. Tidak ada pilihan selain menerima dan menghadapinya. Dalam cerita di atas adalah tentang sakitnya ibu dari anak itu. Anak itu tidak dapat menolak sakit. Ia hanya dapat menerima dan menghadapi apa yang terjadi. Cerita selanjutnya adalah ternyata wanita yang meninggalkan tasnya itu kembali ke tempat itu dan mencari ke tempat di mana ia telah meletakkan tasnya. Dia mendapati anak itu masih duduk memeluk lutut dan memeluk tas yang dimilikinya sambil menangis. Kemudian terjadilah dialog di antara mereka dan ibu itu mengikuti anak itu ke ruang perawatan ibunya. Sampai di sana ternyata ibunya sudah tidak tertolong. Ini adalah ujian dari Tuhan. Anak itu tidak dapat mengendalikannya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata wanita yang meninggalkan tasnya itu adalah seorang wanita yang baik hati. Ia kemudian mengajak anak itu tinggal di rumahnya dan merawat dia seperti anaknya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mengetahui secara praktis bagaimana membedakan suatu keadaan yang kita hadapi itu adalah ujian atau pencobaan. Tetapi itu bukanlah hal yang penting, karena hal yang penting bagi kita adalah kemenangan terhadap ujian atau pencobaan. Oleh karena itu, sikap yang tepat adalah terus mendekatkan diri pada Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki yang melangkah di jalan hidup. Firman Tuhan jugalah yang menerangi jalan hidup itu agar kita tidak tersesat. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Kita sejenak mengambil saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah menerima firman Tuhan, kini tiba saatnya kita menyatakan rasa syukur kita
dengan menyerahkan persembahan. Sebagai pengantar, saya ambil dari Mazmur pasal 30 ayat 5 sampai 6a yang demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Kita akan menyerahkan persembahan kita dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 436, bait pertama dan kedua. Selanjutnya mari kita naikkan doa syafaat kita pada petang hari ini. Tuhan yang murah hati, saat ini kami telah menyerahkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur atas setiap berkat yang telah kami terima. Kiranya Tuhan berkenan dengan persembahan ini, memberkati dan menyucikan, agar persembahan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan berjemaat dan juga dalam pelaksanaan program-program jemaat. Setiap warga yang mempersembahkan, kiranya Tuhan tambahkan berkat dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami juga telah mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Kiranya firman yang kami terima saat ini menguatkan kami di dalam menghadapi setiap ujian maupun pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga doakan saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Di antaranya Ibu Pujiono, Ibu Bagio, Ibu Hardoyo, Ibu Ruseno, Bapak Heri Susanto, Ibu Irma, Pak Iwan, dan saudara-saudara yang lain yang tidak kami ketahui.
Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan mujizat penyembuhan, agar saudara-saudara kami ini mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan melalui proses perawatan dan pengobatan yang dijalani. Selanjutnya kami doakan pula para pemangku jabatan dalam pemerintahan negara ini. Berilah kebijaksanaan, kemampuan untuk mengelola negara ini agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Kami doakan juga semua pelayan jemaat, Bapak Pendeta Rudi Sewoyo, seluruh penatua diaken, pelayan komisi, pelayan kelompok, semuanya kami mohonkan berkat dalam kehidupannya, sehingga dapat menjalani dan melakukan tugas pelayanannya dengan penuh sukacita. Bapa, kami juga doakan seluruh warga jemaat, dari balita, anak-anak, sampai warga dewasa dan adiyuswa. Kami bawa dalam doa kami, untuk Tuhan berkati dalam aktivitas masing-masing, yang dalam masa bermain, bersekolah, bekerja, maupun yang menikmati hidup di usia yang sudah tidak muda lagi. Kiranya Tuhan sertai dan berkati, agar apa yang dilakukannya berdampak positif, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ya Tuhan, sebelum kami undur dari peribadahan ini, kami memohon pengampunan bila kami telah melakukan salah dan dosa di dalam ibadah ini. Segala hal yang kurang berkenan kepadamu, kiranya Tuhan berkenan mengampuni, karena kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan serta keterbatasan. Demikianlah ya Tuhan, seru doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, di akhir ibadah ini saya persilahkan berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 326 bait yang pertama. Kita akan undur dari ibadah ini, namun sebelumnya mari memohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa, sumber segala berkat, anugerah dan damai sejahtera, mencurahkan berkat-Nya atas kita semua. Yesus Kristus Sang Putra menyertai setiap langkah kita. Roh Kudus menguatkan kita untuk bisa menang terhadap pencobaan dan lulus dari setiap ujian. Amin. Disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah keluarga saat ini sudah usai. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjagai.